Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abyanwar, NPM 220010813331 akan menjelaskan tentang kapital struktur atau struktur modal. Pengertian dari struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Menurut ahli keuangan John J. Hampton menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Tujuan dan fungsi dari kapital struktur atau struktur modal. Tujuannya yaitu pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi dari kapital struktur yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Memaksimalkan pengembalian yaitu pengaturan modal yang dirancang dengan baik, memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua, mengurangi resiko finansial. Mengurangi resiko finansial merupakan struktur yang benar, dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu, dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Yang terakhir, meminimalkan biaya modal, yaitu struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian, dapat membantu meminimalkan biaya modal. Teori kapital struktur. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Yang dimaksud teori pendekatan tradisional yaitu teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan atau kesulitan keuangan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar. Yang ketiga, teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil secara spesifik. Perusahaan memiliki urutan preferensi dalam penggunaan data. Yang terakhir, teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Semakin besar jumlah aktiva perusahaan, terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dana utang. Yang kedua, growth opportunity. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Yang keempat, profitabilitas. Dan yang terakhir, resiko bisnis. Baik, kesimpulan dari PPT ini yaitu struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengolahan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengolahan struktur modal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.